Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizul Ilmi, rekan saya Nurdina Rahmatika dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang objek studi hukum Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian objek studi hukum Islam. Oke, menurut KBBI adalah suatu hal yang dituju atau bisa dikatakan objek adalah sasaran. Sementara hukum Islam, kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu hukmu yang mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezoliman, mencegah penganiayaan, dan menolak bentuk kemaksiatan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang objek studi hukum Islam. Ada dua objek kajian yang harus dimiliki oleh disiplin ilmu, yakni objek material dan objek formal. Bidang pengetahuan tertentu yang diambil untuk diteliti disebut objek material. Untuk menjadikan manusia sebagai objek material, perlu gambaran definitif tentang manusia. Bagaimana suatu ilmu bisa diteliti jika objeknya belum terlintas gambarannya. Sementara itu, yang kedua yaitu objek formal adalah penyempitan atau perincian lebih detail lagi dari objek material, sehingga objek formal memfokuskan pada bagian tertentu dari objek material tersebut. Objek studi ilmu hukum Islam. Yang pertama, objek material. Sebagai agama, Islam mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk Allah. Keseluruhan hubungan ini terfokus pada manusia, sehingga objek material studi hukum Islam adalah manusia. Pergulatan antara realitas dan wahyu memunculkan dua bidang kajian utama studi hukum Islam. Bidang pertama adalah studi fikih yang mempertemukan realitas dan pemikiran manusia. Bagian kedua adalah studi jurisprudensi. Bagian kedua adalah bidang jurisprudensi Islam yang menghubungkan pemikiran manusia dengan wahyu. Yang kedua, objek formal. Studi hukum Islam, baik fikih maupun usul fikih, memiliki objek formal, yaitu perbuatan manusia dewasa yang berakal sehat. Sasaran dalam ilmu ini adalah semua perilaku mukallaf, atau dengan kata lain sasarannya adalah manusia, serta dinamika dan perkembangan masyarakatnya. Dengan perbuatan manusia sebagai objek formal, studi hukum Islam tidak mengkaji keyakinan dan maksud hati manusia. Studi hukum Islam dalam hal ini hanya membahas kebenaran tindakan. Urgensi objek studi hukum Islam. Studi hukum Islam sebagai etika Islam. Terdapat kaitan erat antara hukum dan etika. Hukum menghasilkan konsep benar dan salah, sedangkan etika menghasilkan konsep baik dan buruk. Keputusan hukum harus berlandaskan etika agar tetap berada dalam koridor keadilan. Sebaliknya, etika akan semakin kuat bila didukung oleh keputusan hukum. Etika hanya memiliki sanksi moral, sedangkan hukum memiliki sanksi legal. Dilihat dari sisi bentuknya, hukum dapat dibaca dengan jelas karena berupa peraturan perundang-undangan yang ditulis. Tidak demikian dengan hal etika yang bentuknya hanya tidak tertulis. Ketika hukum Islam menjadi etika utama bagi seluruh umat Islam Indonesia, maka ukuran etikanya adalah studi hukum Islam. Jadi, studi hukum Islam telah membuat kontribusi nyata dalam penataan etika masyarakat Muslim, serta diharapkan lebih mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Ketika Islam dikatakan pada hukum, maka objek hukum semakin diperluas. Hukum Islam tidak hanya mengkaji manusia sebagai makhluk sosial, tetapi manusia juga sebagai makhluk beragama. Objek formal yaitu perbuatan manusia dewasa yang berakal sehat. Perubahan hukum Islam selalu terjadi dengan mengikuti perubahan zaman. Perubahan ini juga disebabkan oleh metode yang tidak sama. Dengan aneka metode, studi hukum Islam tidak rigid dan stagnasi, melainkan fleksibel serta dinamis. Studi hukum Islam tetap menarik untuk dikembangkan.
Dipandang dari metode pengembangannya, ada 3 bentuk kajian studi hukum Islam, yaitu normatif, historis, dan sosiologis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.